Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Andra, silakan duduk. Ya, Oke, sudah lama nih saya menantikan Andra. Akhirnya Andra bisa bertemu dengan saya hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Andra? kabar saya baik, Bu. Oh iya, sebelumnya terima kasih Andra sudah mau memenuhi panggilan dari Ibu untuk hadir di ruangan ini. Apakah saya boleh meminta waktu Andra sebentar saja? Boleh, Bu, silahkan. Oke, terima kasih Andras atas waktunya. Tapi ini kan lagi jam pelajaran nih. Apakah tidak ada pelajaran yang masuk hari ini, Andra? Ada, Bu. Tetapi hanya pelajaran penjaskes. Kebetulan Pak Mis menyuruh kami berolahraga sendiri saja. Setelah dia memimpin pemanasan sebelumnya, jadi saya meminta izin untuk bertemu Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi, apakah sekarang Andra sudah siap bertemu dengan Ibu dan berbicara beberapa hal sama Ibu? Iya, Bu. Ibu mau membicarakan apa? Oke, begini Andra, seperti yang saya lihat, dengan nilai hasil belajar Andra semester pertama ini nampaknya hasilnya kurang baik ya Andra. Dan terlihat juga Andra sering tidak hadir di sekolah nih. Iya, Bu. Maaf, Bu. Selama ini saya membohongi Ibu. Saya sangat menyesal sudah membuat kalian marah. Maafin saya, Bu. Sudah Andra, jangan menyalahkan diri Andra seperti itu. Saya mengundang Andra untuk datang ke sekolah bukannya untuk menyalahkan diri sendiri terlalu dalam, tetapi supaya Andra mengetahui dan saya juga mengetahui masalah apa yang sebenarnya Andra sedang hadapi pada saat ini. Sampai sering tidak masuk sekolah dan nilai semakin menurun. Ya, sudah sekarang Andra bicara saja pada ibu apa yang menyebabkan Andra seperti ini. Ibu akan membantu, jangan takut Andra. Ibu akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Iya, Bu, tapi saya takut. Andra jangan takut. Di sini ibu akan membantu Andra untuk menyelesaikan masalah yang Andra hadapi. Tapi saya masih bingung cara menjelaskannya kepada Ibu. Tidak usah bingung, Andra. Ibu akan mendengarkan semua yang diceritakan Andra. Semoga satu masalah bisa diselesaikan dan tidak ada hambatannya. Bagaimana, Andra? Terus saya harus bercerita dari mana, Bu? Oke, begini aja. Bagaimana kalau Andra coba menceritakan keadaan Andra semenjak Andra masih kecil hingga Andra ingat yang sampai saat ini. Bagaimana, Andra? Masa kecil saya kurang bahagia, Bu. Saya merasa orang tua saya selalu menekan saya. Terkadang saya merasa iri dengan teman-teman yang bisa bermain bebas di luar rumah, sedangkan saya hanya berdiam diri di rumah dan sendiri. Oh, iya, 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 iya. Ya sudah, lanjutkan. Ibu itu tadi mendengar nih kata menekan. Maksudnya Andra itu gimana ya? Iya, Bu, orang tua saya selalu melarang saya melakukan ikut bermain bersama teman-teman saya. Terkadang saat saya memaksa untuk keluar, mereka langsung memarahi bahkan memukul saya. Padahal saya juga ingin bermain dan bergaul bersama mereka, Bu. Saya akan merasa bosan saat selalu di rumah, hingga akhirnya hal semacam ini yang membuat saya terbiasa hidup di rumah sampai akhirnya ini saya pun merasa malas-malasan sudah untuk keluar rumah, Bu. Oke, saya bisa merasakan apa yang Andra rasakan saat ini. Berarti dengan kata lain, sekarang Andra lebih senang menyendiri di rumah daripada beraktivitas di luar rumah. Tidak juga, Bu. Justru keadaan saya sekarang ini yang sangat menyedihkan. Saya tinggal sendiri jauh dari orang tua saya. Andra, apakah pilihan jauh dari orang tua itu kemauan dari Andra sendiri? Tidak, Bu. Justru saya merasa hal ini yang saya tidak inginkan. Karena tidak ada lagi orang yang dapat memahami saya selain orang tua saya pada saat saya sendiri. Saya merasa jenuh, Bu. Kalau saja di daerah saya ada sekolah yang lebih dekat, mungkin saya tidak akan jauh ke sini, Bu.
Oke, apakah hal itu juga yang membuat Andra jarang untuk turun ke sekolah dan membuat prestasi Andra menjadi kurang baik karena semangat belajar Andra yang kurang? Iya Bu, saya merasa malas turun ke sekolah karena di sekolah saya jenuh. Saya bingung mau ngapain. Saya hanya bisa menyendiri Bu. Itulah yang membuat saya lebih memilih di kos daripada harus turun ke sekolah. Oh iya iya, Ibu paham keadaan Andra saat ini. Dari pembicaraan kita sampai saat ini Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa Andra itu merasa jenuh di sekolah dan hal itu karena Andra bisa menyendiri dan tidak mau bergaul dan Andra bisa digolongkan anak yang selalu mengisolasikan diri. Sehingga untuk menghilangkan kejenuhan itu akhirnya Andra lebih memilih untuk berdiam di kos daripada harus turun ke sekolah mengikuti pelajaran. Dan karena Andra jarang turun ke sekolah, hal ini juga yang membuat prestasi Andra menjadi kurang baik. Serta itulah yang membuat semangat belajar Andra menjadi menurun. Apakah benar begitu, Andra? Iya Bu, benar sekali. Terus, tidak pernahkah Andra berniat untuk bergaul dan bermain bersama teman-teman Andra sekarang ini? Ya, untuk menghilangkan kejenuhan Andra gitu. Sebenarnya ingin Bu, daripada saya jenuh di kos, cuman saya belum mempunyai teman yang akrab Bu. Jadi, satupun siswa di kelas Andra tidak ada yang Andra kenal. Kalau kenal sih ada Bu, cuman saya tidak akrab. Nah, kenapa Andra tidak akrab? Padahal teman-teman Andra baik-baik semua kan? Iya Bu, memang sih teman-teman saya baik-baik semua. Mereka juga kadang-kadang mengajak saya untuk bercerita dan berjalan bersama seperti ke kantin. Cuman cuman saya terkadang malas Bu untuk bersama mereka. Nah, kenapa Andra merasa malas? Padahal teman-teman Andra seperti yang Andra ceritakan tadi itu baik-baik, mau bercerita dan mengajak Andra berjalan bersama. Apakah ada alasan lain yang ingin Andra ucapkan? Iya Bu, memang sih iya sih Bu memang. Cuman saya sudah terbiasa sendiri sejak kecil Bu. Jadi untuk bergaul bersama teman-teman di kelas yang masih baru itu terasa sangat kaku Bu. Terus jika saya memilih untuk sendiri, terkadang saya merasa bosan dan jenuh juga. Begitu ya. Andra mengatakan perasaan kaku itu muncul karena Andra tidak terbiasa bergaul sejak kecil kan. Bagaimana kalau mulai sekarang Andra mencoba pelan-pelan untuk menghilangkan rasa kaku itu? Bisa kan? Iya Bu, tetapi bagaimana caranya ya Bu? Begini, kira-kira Andra dari beberapa teman Andra di kelas, adakah yang terlihat anaknya aktif dalam berbicara dan yang paling Andra senang atau mungkin teman yang paling dekat gitu sama Andra yang sebangku mungkin barangkali. Ada Bu, namanya Adi. Dia teman sebangku saya. Nah, apakah Andra sering bercerita atau menjalin komunikasi bersama atau hanya diam-diaman saja? Tidak Bu, saya sering diajak Adi berbicara. Bahkan dia juga yang sering mengajak saya untuk pergi ke kantin. Dan juga saat pulang sekolah pun terkadang dia mengajak saya untuk pergi ke rumahnya. Terus kenapa Andra tidak menjalin keakraban dengan Adi dulu sebelum berteman teman yang lain? Barangkali dengan Andra sudah berteman dan sudah akrab dengan Reinhard, Andra dapat dengan mudah untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Bagaimana Andra? Iya sih Bu, saya juga berpikiran begitu. Oke, bagus. Nampaknya Andra sudah mampu menemukan jalan untuk penyelesaian masalah Andra pada saat ini. Terus, apa nih yang Andra akan lakukan? Saya akan mencoba melawan rasa jenuh dan kesendirian saya dengan mencoba bergaul dan mengakrabkan diri pada salah satu teman saya yaitu Adi dengan cara mencoba menjalin komunikasi dan membuka diri saya Bu. Oke, Andra, nampaknya kamu sudah mau berpikir lebih maju lagi. Ibu sangat bangga sama Andra.
Oh iya, sedangkan untuk prestasi belajar Andra yang kurang baik itu, apa nih yang akan Andra lakukan? Saya akan mencoba belajar dan aktif turun sekolah, Bu. Kemungkinan menurut saya setelah saya akrab dengan Adi, saya akan lebih semangat lagi karena saya tidak jenuh lagi saat di sekolah. Oke Andra, Ibu juga akan membantu Andra dengan mencoba menemui Adi agar mau membantu Andra, sehingga Adi juga akan paham nih dengan keadaan Andra dan proses pengakraban Andra jadi lebih mudah. Apakah Andra setuju dengan cara Ibu ini? Oke, Bu, saya setuju. Baiklah Andra, bagaimana sekarang nih perasaannya Andra? Serasa lebih baik, Bu, dan saya mempunyai semangat baru lagi. Baguslah Andra, saya kira pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu ya Andra. Iya, Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan sarannya. Saya akan berusaha belajar lebih giat lagi agar nilai saya tidak turun. Saya pamit keluar dulu ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sama-sama Andra. Ingat, tidak ada yang bisa dirubah selagi kita mau berusaha ya Andra. Selamat pagi kembali Andra.